Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there again. So this is our video again ya. Kalau kemarin video sebelumnya sudah sempat untuk membahas tentang preposition of time. Namun sebelum kita masuk ke until ternyata sudah ke close duluan ya tanpa ditutup. I'm so sorry guys because I don't know it's the machine. Jadi ya sometimes technology happens like that. Oke, until, by, dan up to. So until adalah sampai atau hingga ya. Atau biasa kalau informal kita sebut till gitu guys. There are a number of ways of saying when something that has continued for some time stops. Jadi sesuatu berlangsung sampai ke satu titik waktu tertentu. Kita pakai until atau till to say something continued or will continue to a particular time. Jadi batas waktu sesuatu berlangsung atau batas waktu di mana sesuatu itu terjadi, maka itulah yang dinamakan until atau hingga atau sampai gitu ya. Nah, by itu adalah untuk mengungkapkan sesuatu yang terjadi atau akan terjadi either before a particular time, apakah sebelum satu waktu tertentu, atau at that time at the latest. Jadi waktu itulah yang paling telat gitu. Jadi sebelum waktu tertentu itu adalah by. Sebelum atau pada waktu tertentu itu adalah by. So for example, we have to be at home until 2:30. Jadi kita harus ada di rumah sampai jam 2.30 gitu. Jadi kita we have to be at home until 2:30. We must not leave home before 2:30. Jadi kita nggak boleh meninggalkan rumah sebelum jam 2.30. Ya, kita tunggu di sini until 2.30 sampai jam 2.30. Next, we have to be at home by 2:30. Kita harus ada di rumah by 2:30. Berarti kita harus sampai di rumah baik itu sebelum ataupun pada jam 2.30 gitu. Bedanya itu ya antara until dan by. You have to submit your assignment by Tuesday. Jadi kalian harus mengumpulkan tugas itu hari Selasa yang paling telat-telatnya gitu ya. Jadi bisa dikumpulkan hari Senin atau sebelum Senin. Nah itu intinya itu sebelum Selasa atau hari Selasanya itu bisa pakai by. Nah in informal context, dalam konteks yang tidak formal, we can use up to atau up till daripada until. Up to, up till ya, with now dan with then. Up to now, up to then kayak gitu. Sampai saat ini itu up to now. Nah, I've just bought a tablet computer. I've always used a laptop up to now. Nah, saya selalu pakai laptop sampai saat ini. Itu up to now atau up till now. Until now tentu saja sampai sekarang gitu ya. So in a formal context, dalam konteks yang lebih formal, kita juga ini ya di yang paling bawah ini ya. Ini adalah to date ya. Kalau so far ini boleh ya boleh menggantikan until now. So kita baca note-nya di sini. However, that we don't use still now, until now. Kita nggak pakai until now for a situation that will or may continue into the future yang akan atau bisa berlangsung hingga masa depan nanti. Jadi until now itu cuma sampai saat ini. Tapi kalau konteksnya seperti ini adalah so far gitu ya. So far gitu. So far itu selama ini gitu. Selama ini atau today. Nah, kita lihat contohnya biar lebih jelas. It was certainly the best match of the football season so far. Jadi sampai saat ini. Ya, meskipun maknanya adalah hingga saat ini adalah the best match atau pertandingan terbaik dari football ini.
football season ini atau dari musim sepak bola ini. So far di sini maksudnya adalah masih bisa berlanjut sampai di masa depan bahwa akan ada lagi mungkin best match yang lain kita tidak tahu. Tapi kalau until now itu hanya sampai saat ini. Tidak ada tidak ada kelanjutannya seperti itu. Ya. Yang to date coba, when the contract is signed, it will be the building company's biggest order to date. Gitu. So far to date ini adalah bahwa pencapaian ini pada waktu ini gitu ya, sejauh ini. Nah, kalau kita di bahasa Indonesia kita bilang sejauh ini, gitu. Bukan hingga saat ini atau tapi lebih tepatnya adalah sejauh ini. Oke, itu tadi tentang until, by, up to sebagai kelanjutan dari preposition of time ya. Untuk during dan until sudah kita bahas di video sebelumnya. So next topic is about exception, guys. Exceptions means pengecualian. So except for, to introduce the only things or person or people that a statement does not include. Misalnya kecuali ya, artinya adalah kecuali. So the price of the holiday includes all meals except lunch atau except for lunch. Ya, ini adalah pengecualian. Jadi harga liburannya termasuk semua makanan atau termasuk semua jam makan kecuali makan siang gitu. Jadi makan siang harus bayar sendiri. Next, bisa dilihat juga contoh-contoh lainnya pada except for atau except. Nah, for di sini itu bisa ada, bisa enggak gitu ya. Nah, namun ada yang lebih yang di tengah ini ya. Ini adalah penjelasan bahwa ini except lebih dipakai, bukan except for ya. Itu dengan to infinitive dan that plus. So for example, I rarely need to go into the city center except to do some shopping. Nah, ini bukan except for, tapi except to do some shopping. Ketika apa? Ketika diikuti dengan to infinitive dan that plus. They look just like the real thing except that they're made of plastic. Ya. So ini lebih tepatnya pakai except tanpa for. And then except juga dipakai sebelum preposition, kemudian bare infinitive itu maksudnya tanpa to ya. Terus ada that clause including those where the word that is left out. Jadi ada that clause di situ. Kemudian however informally except for is sometimes also used although this is grammatically incorrect. Okay. Jadi kadang-kadang except for juga dipakai, cuman lebih tepatnya sebenarnya pakai except aja. Oke, kesimpulannya adalah for itu kadang muncul ketika setelah except itu diikuti oleh kata benda, gitu ya. Ada lunch, ada Mrs. Woodford, ada the few coins. Tapi kalau lainnya kata benda, I think except doang gitu ya. Itu yang lebih tepat. And then except for itu juga bermakna di bagian B ini bermakna sesuatu yang tidak termasuk pada suatu statement khusus atau pernyataan khusus, tapi kita pakai besides. Ya, besides ini bermakna adalah as well as atau in addition to atau maknanya adalah selain itu gitu ya. Besides itu maknanya selain itu. Nah, kita bisa membandingkan. I don't enjoy watching any sports except cricket. And besides cricket. Nah, kayak gitu. Selain atau di samping cricket, ya, I enjoy watching football and basketball. Okay, so bedanya itu. Kalau pakai except for ini bermakna bahwa dia tidak gitu ya, tidak suka cricket gitu. Dia hanya suka cricket karena I don't enjoy watching any sport except cricket gitu kan.
aku nggak nonton pertandingan olahraga apapun kecuali kriket aja. Namun kalau yang pakai besides, ini besides cricket, I enjoy watching football and basketball. Berarti tiga-tiganya dia suka gitu guys. Ya, so inilah bedanya except dan besides. Apart from juga ada bentuk apart from. Apart from juga bermakna yang sama dengan except for dan besides. Ya, so I don't enjoy watching any sports apart from cricket. Ini juga except for. Namun juga bisa menggantikan fungsi beside. Apart from cricket, I enjoy watching football and basketball. Jadi apart from bisa menggantikan dua-duanya dengan makna yang sama guys. Gitu. Nah, yang C adalah we can use but with a similar meaning to except for, particularly after negative words such as nobody, nothing, no, dan sebagainya. Jadi misalnya kalian pernah dengar nothing but gitu, nothing but. Nah, ini sebenarnya maknanya sama dengan except. Ya. Misalnya gini, after the operation he could see nothing. Setelah operasi dia tidak bisa melihat apapun but vague shadow, hanya bayangan saja gitu. Nah, but di sini bermakna kecuali hanya gitu ya, bisa juga. Maka dalam konteks ini but adalah bermakna yang sama dengan except atau apart from. Tuh, buktinya bisa digantikan posisinya dengan except for atau except dan juga apart from. Kemudian there's no way out but upwards towards the light. Nah, tidak ada di jalan lain ya kecuali upwards, naik ke atas menuju cahaya. So but di sini bukan tapi ya. Artinya adalah kecuali atau hanya kayak gitu. Nah, but for ini sendiri punya meaning yang berbeda dengan except for. Kita pakai but for itu untuk mengungkapkan apa yang mungkin akan terjadi. Apa yang mungkin sudah terjadi. Ya. If the thing introduced by but for had not happened. Ketika yang diungkapkan tidak terjadi. Maksudnya apa? Coba kita lihat contohnya. The country would not be self-sufficient in food, but for the drought last year. Ya. So, maknanya adalah negara ini saat ini cukup mandiri dalam bahan pangan ya, gitu. Negara ini akan kecukupan dalam bahan pangan jika saja tidak ada kekeringan tahun lalu. Ya. Coba for di sini itu kita gunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang telah terjadi gitu loh. Atau bisa saja terjadi gitu. Tapi kalau dalam contoh ini, but for the drought last year, if there hadn't been the drought. Nah sebenarnya ini kayak pengandaian aja gitu. Jadi negara ini barangkali saat ini sudah mandiri dalam bahan pangan, namun karena drought atau kekeringan tahun lalu. So bisa juga dengan cara pengungkapannya adalah if there hadn't been the drought. Kalau tidak ada drought, maka country ini akan mandiri dalam bahan pangan. Contoh selanjutnya adalah but for the leg injury he suffered last year, he would probably have been picked for the national team by now. Jadi ini sesuatu yang jarang ya. Kalau saya sendiri sih jarang banget sih lihat but for gitu. Tapi but for itu kalau enggak gitu kan. Kalau bahasa kita tuh kalau enggak. Coba kita lihat, kita cek maknanya. Pasti bener deh kalau enggak gitu. But for the leg injury he suffered last year. Kalau enggak karena cedera kaki yang dia derita
tahun lalu. He'd probably have been picked. Dia pasti udah dipilih untuk join national team sekarang. So, but for ini kalau enggak gitu ya. Jika enggak, jika aja enggak gitu loh. Nah, so itulah but for. Nah, ini tentang but for dan juga except for. Ini sesuatu yang jarang kita temui ya nampaknya, tapi it exists in English. Note that we can use expected, accepted, apart, or aside after mentioning a person or thing to say that they are not included in the statement we make. Maksudnya apa? Jadi kita bisa pakai accepted, apart, or aside setelah menyebutkan seseorang atau sesuatu yang kemudian untuk menyatakan bahwa mereka enggak termasuk di dalam statement atau pernyataan yang kita pakai gitu ya. Maka di sini maknanya masih sama, yaitu kecuali. It has been 1984 accepted the hottest July for the last 100 years. It has been the hottest July for the last 100 years. Itu adalah klausa utamanya. So, bahwa apa namanya, bahwa dia tidak termasuk dalam statement itu gitu loh, bahwa yang dilabeli dengan accepted atau apart, aside gitu, itu adalah tidak termasuk dalam statement itu. Jadi apa itu maksudnya? It has been the hottest July, means ini adalah Juli yang terpanas for the last 100 years kecuali tahun 1984 gitu. Ya, kecuali tahun 1984, bahwa di tahun 1984 probably dia juga apa namanya hot, very very hot gitu ya. Oke, itu tadi apart, aside, dan accepted, di mana dia itu merupakan pengecualian dari statement tertentu. Nah, ada juga preposition after verbs, guys. So preposition after verbs ini kita sedikit saja membahas ini ya. So preposition after verbs itu adalah preposition yang mengikuti kata kerja tertentu. Misalnya agree about. Nah, ini yang dicentang ini berarti bisa mengikuti verb ini gitu. Misalnya agree itu bisa agree about, agree on, agree with. Argue about, argue for, argue with. Nah, sebenarnya memang apa namanya, prepositions ini beberapa bisa mengikuti kata kerja yang sama gitu guys. Ya, tapi maknanya bisa berbeda. Contohnya talk ya. Talk with berarti ngomong sama gitu ya. Talk of gitu. Berarti apa namanya, perbincangan mengenai gitu. Nah, ini maknanya bisa berbeda dan prepositionnya itulah yang membuat maknanya berbeda. Nah, ini bisa disimak makna-maknanya biasanya identik ya. About biasanya tentang gitu ya. Terus for biasanya apa namanya, is used with ask to talk about what people want. Ingin gitu ya. Ingin atau apa yang orang inginkan gitu. Jadi kalau dia apa namanya muncul sama ask for itu kan berarti meminta. Kemudian ada with, nah ini bisa kalian simak sendiri dan saya rasa kalian sudah cukup tahu tentang bagaimana dia bermakna ya. Nah, ada penjelasan tentang of juga di sini yang biasa dipakai dengan talk, dengan know, dengan learn ya. Ini berarti discussing or having or getting information. Jadi mendiskusikan atau mendapatkan informasi tertentu. Jadi itu tentang of dan juga for. Jadi ini adalah saya bisa bilang bahwa ini adalah salah satu bagian tersulit dalam bahasa Inggris. Karena apa? Karena kombinasinya banyak, maknanya beda-beda ya. Kita yang tidak speaker asli itu kadang-kadang mengalami susah paham gitu guys. Gagal paham kalau
Karena maknanya bisa beda jauh gitu guys. Jadi pelan-pelan aja belajarnya. Ya, kita lanjut. Ini bisa disimak sendiri ya, bisa di apa namanya baca sendiri lebih lengkapnya ya. Cuman ini tidak ada aturan tertentu tapi berbasis atau berdasarkan atas bagaimana biasa digunakan gitu. Bagaimana kata itu biasa blending sama kata apa kayak gitu. Nah, lanjut ada juga preposition after noun guys. Misalnya satisfaction with, fond of kayak gitu ya. Ini adalah preposition after noun. Banyak kata-kata benda atau nouns itu diikuti the same preposition as the related adjective or verb. Jadi kalau misalnya kan ada juga adjective yang diikuti noun ya guys. Misalnya satisfied with, proud of kayak gitu. Nah, ketika dia jadi noun itu masih ke bawah gitu. Have expressed satisfaction with the way, nah kayak gitu. Jadi apa namanya kebanyakan itu masih pada diikuti oleh preposition yang sama. Meskipun beberapa kata benda itu prepositionnya berbeda. Misalnya fond of dan fondness for. Nah ini berbeda. Respect dan respect for. Nah, kemudian many other noun, banyak juga kata benda yang biasanya diikuti oleh frase yang indicate possession, diikuti oleh of phrases yang mengindikasikan possession atau kepemilikan. Jadi of di sini itu kayak misalnya sweet child of mine. Nah, itu kan possession ya atau kepemilikan. Jadi of itu sebenarnya menggantikan kepemilikan, guys. Misalnya my my sweet child menjadi sweet child of mine kayak gitu. A friend of mine kayak gitu. My friend menjadi a friend of mine. Nah, of di sini tuh menggantikan possession, kepemilikan. Nah, sedangkan beberapa noun bisa juga diikuti dengan of dan plus ing ya. Misalnya he's got into the habit of biting. Nah, ini jadi kayak memperjelas gitu loh. Fungsinya adalah memperjelas atau memperinci. Habit apa? Habit of biting. Habit of apa? Habit of reading. Habit of doing things kayak gitu. Nah, so kadang-kadang juga ada to infinitive juga. So ini tidak selalu ya. Makanya bisa kalian simak di sini banyak banget variasinya. Ada chance of getting 5 heads misalnya. Terus will you get the chance to visit? Nah sebenarnya itu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jangan takut untuk mencoba atau jangan takut untuk menggandeng-gandengkan kata-kata karena meskipun salah it's okay. Itulah prosesnya belajar gitu guys. Meskipun ada aturan seperti ini atau bagaimana tapi bukunya Hewings ini adalah dia kayak ini nih, dia kayak you know, dia hanya mengungkapkan bagaimana dia biasa dipakai gitu loh. Teori-teori atau kata-kata ini tuh biasa dipakai dalam percakapan beneran atau yang mereka pakai, mereka gunakan, yang masuk di mereka itu seperti apa aja. Itu yang mereka mau sampaikan ke kita gitu guys. Oke, so ada juga chance, sense, dan way. Ini juga penting untuk diperhatikan. Beberapa kata benda seperti chance. Chance itu apa sih? Chance itu kesempatan, ya, kemungkinan atau kesempatan. Sense itu kayak sense itu nalar, kemudian way itu cara, ya. Mereka punya more than one meaning. Mereka punya berapa makna and are followed by of plus ing dan to infinitive tergantung maknanya seperti apa. Kita bisa apa namanya simak dua contoh pertama yaitu what's the chance of getting 5 heads when you toss a coin 5 times, likelihood not chance to get. Jadi kemungkinan, chance of getting. Jadi ini adalah kemungkinan. Sedangkan chance ini chance to visit. Chance to visit ini juga merupakan kesempatan. Jadi chance ini mungkin maknanya
kesempatan maupun kemungkinan. Kayak gitu guys. So dalam chance to visit berarti adalah kesempatan ya. Kesempatan untuk mengunjungi Miki di Jepang. Ya. So itu contohnya, sedangkan sense ini lebih ke kayak apa namanya nalar gitu ya atau perasaan gitu. So it can he didn't have the sense to move away from the puddle of water. Jadi dia nggak punya sense itu good judgment atau feeling gitu loh, nggak punya nalar gitu ya. Tapi kalau yang everyone was very friendly and she had a sense of belonging maksudnya adalah feeling. Okay, feeling.